Shalom, yuk kita belajar satu topik yang menarik ini ya. Kita perlu sadar senantiasa bahwa Christianity is not a religion, it's a relationship with God. Kekristenan itu bukan sebuah agama, tetapi itu adalah soal hubungan dengan Tuhan. Jadi ini bukan sekedar KTP kita Kristen atau karena misalnya mau merit di gereja tertentu, kita harus ikut katekisasi, kemudian CD atau mengaku percaya, baru kita bisa menikah. Jadi karena alasan itu maka ada orang-orang yang ikut katekisasi ya dengan tujuan nanti bisa menerima sertifikat mengaku percaya lalu bisa menikah. Tapi persoalannya ketika mengaku percaya disebut sebagai CD ya, apakah betul mengaku percaya dan kemudian punya hubungan dengan Tuhan? Nah, itu yang jadi masalahnya. Sama juga ketika seorang dibaptis ya, ada yang gereja-gereja tertentu yang melakukan baptis air itu dengan selam. Jadi waktu kecil anak itu bukan dibaptis tapi dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu ketika sudah dewasa, maka yang disebut mengaku percaya di gereja lain itu diwujudkan lewat baptisan ya. Nah, tindakannya mungkin bisa kita lakukan, tapi yang menjadi poin pentingnya adalah apakah kita selanjutnya mengenal Tuhan dan mempunyai hubungan dengan Dia. Jadi bukan sekedar KTP kita Kristen atau kita punya surat keterangan mengaku percaya sehingga kita bisa menikah di satu gereja, atau kita sudah punya surat baptisan sehingga kita memang sah ya beragama Kristen. Bukan soal itu ya, tapi lebih dari itu adalah soal hubungan. Karena dikatakan Yohanes 17 ayat 3 itu hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Dan dengan sendirinya tentu ada Roh Kudus ya yang mengajar kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi ini soal kehidupan, soal hubungan seumur hidup. Sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita mengundang Dia dalam setiap saat kita perlu mengambil keputusan, apalagi keputusan-keputusan yang penting, menyangkut teman hidup, menyangkut pekerjaan, menyangkut sekolah, tempat tinggal, juga termasuk pelayanan. Ada dua ayat penting yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 12 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ada dua hal yang Paulus sampaikan di sini. Yang pertama-tama adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tapi kemudian selanjutnya berubah oleh pembaruan budi, cara berpikir kita, mindset kita. Caranya bagaimana? Lewat baca, renungkan firman Tuhan, supaya kita bisa belajar membedakan yang mana itu kehendak Tuhan. Itu bukan sekedar baik atau tidak baik saja, ya, bukan soal apa yang diwujudkan atau diberikan oleh buah pengetahuan, yaitu baik dan jahat saja, tapi kita bisa membedakan di antara yang baik itu yang mana yang berkenan kepada Tuhan. Dan di antara yang berkenan itu kita bisa memilah lagi yang mana yang sempurna, yang betul-betul Tuhan inginkan. Nah, ini semua menyangkut hubungan, ya, menyangkut relationship. Jadi nggak bisa kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kita nggak bertumbuh mengenal Dia lebih jauh, dan ini sifatnya seumur hidup ya, melibatkan seluruh bagian hidup kita. Kepekaan kita akan suara Tuhan akan semakin bertambah kalau kita memang belajar untuk membedakan kehendaknya.
Saya coba bacakan dalam bahasa Inggris ini ya, living sacrifices to God ya, persembahan-persembahan yang hidup bagi Tuhan. Paulus bilang ini ya, saya terjemahkan langsung aja ya, karena itu saudara-saudara ya, aku menasihatkan kamu by the mercies of God, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai living sacrifice, persembahan yang hidup, holy, yang kudus, acceptable to God, yang berkenan, dapat diterima oleh Tuhan. Which is your reasonable service. Itulah pelayananmu yang sesungguhnya ya, yang dapat diterima ya. Baru ayat 2. Do not be conformed to this world. Nah, kita di dunia ini kita tinggal berinteraksi dengan banyak orang. Mau nggak mau cara berpikir orang-orang dunia itu sedikit banyak mempengaruhi kita. Memang ada hal-hal yang perlu kita pelajari, itu sebabnya kita perlu sekolah, kita perlu belajar banyak hal karena kita hidup di dunia. Kita nggak hidup sendirian di hutan atau di gereja saja, tapi kita berinteraksi dengan banyak orang. Kita perlu sadar walaupun kita percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan, tapi kita berinteraksi dengan banyak orang yang punya kepercayaan yang berbeda. Dan bagaimana kita bisa tetap tidak hanya survive ya, tapi kita juga bisa bergaul ya, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa berdampak bagi banyak orang. Di sisi lain kita nggak boleh terpengaruh dengan cara berpikir dunia ini ya. Nah, Paulus menasihatkan be transformed by the renewing of your mind. Ya, perbarui cara berpikirmu, pikiranmu itu perlu dibenahi supaya kamu bisa buktikan what is good, acceptable, and perfect will of God. Jadi ada 3 jenis atau 3 kelompok atau 3 tingkatan kehendak Allah ini. Yang pertama yang baik, ya, yang baik ya mudah melihatnya, menguntungkan apa enggak, jahat apa enggak, ya cuma sesimpel itu. Ya. Kalau kita menolong orang lain itu baik, ya. Kalau kita membantu orang lain itu baik. Banyak hal yang baik yang dengan mudah bisa kita lihat ya. Kalau kita bekerja maka baik dan jahat atau baik dan tidak baik itu diukur salah satunya dengan finansial. Karena perusahaan kan namanya juga berusaha, harus ada keuntungan. Jadi sesuatu itu kita pelajari, kita lakukan untuk kita pilih yang baik. Tapi waktu kita ikut Tuhan, karena kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan, maka tidak cukup hanya baik. Coba belajar apa yang Tuhan senang ya. Karena Tuhan itu kan juga pribadi. Kitanya diciptakan segambar serupa dengan Dia. Jadi banyak hal dalam hidup kita ini memang sadar atau tidak sadar, kita ini memang gambarnya Tuhan. Kita punya kehendak bebas. Ya, Tuhan tidak paksa kita. Waktu kita mau ikut Dia itu ada kehendak bebas yang dengan sukarela sebenarnya kita tundukkan untuk kita bisa melayani Dia. Jadi belajar untuk mengenal apa yang Tuhan senang, yang berkenan kepada Dia, acceptable ya. Tapi ada juga yang sempurna. Nah, kalau bicara soal sempurna ini menyangkut timing, menyangkut caranya ya. Misalnya beginilah, contoh ketika Abraham dijanjikan akan punya anak kandung. Lalu setelah sekian lama istrinya melihat dia nggak hamil-hamil juga. Lalu timbullah ide baik supaya Abraham kawin dengan Hagar. Dan secara hukum ya nggak salah, apalagi pada masa itu ya. Yang kasih saran istrinya sendiri ya. Istrinya yang carikan wanita buat Abraham bisa kawin supaya Abraham bisa punya anak kandung. Nah itu kan memenuhi apa yang Tuhan katakan bahwa Abraham akan punya anak kandung. Tetapi apa yang baik dalam pandangan manusia itu ternyata boro-boro sempurna ya, tidak diterima oleh Tuhan ya. Not acceptable. Karena kalau kita baca lebih lanjut di kitab Kejadian, ketika pada akhirnya Abraham bilang sekiranya Ismail, yaitu anak yang dia peroleh setelah kawin dengan Hagar, sekiranya Ismail dapat hidup di hadapanmu, Tuhan bilang enggak. Ya, yang nanti aku pilih adalah Ishak. Nanti dia dilahirkan lewat Sarah, bukan lewat Hagar. Mengenai Ismail, dia juga akan kuberkati, kubuat jadi bangsa yang besar karena dia juga anakmu. Jadi seperti Tuhan bilang, ya oke lah itu kan anakmu juga ya, oke lah baik kok itu nggak apa-apa. Aku berkati juga, tapi perjanjianku aku buat dengan Ishak dan itu adalah rencana Tuhan yang sempurna.
Ya, penting buat kita memperhatikan hal ini. Ada contoh di Perjanjian Lama, dulu saya nggak gitu mengerti ya. Nah, itu pentingnya kita baca Alkitab terus urut ya, dari Kejadian sampai Wahyu terus berulang-ulang, sehingga kita mendapatkan banyak data yang sebelumnya mungkin nggak kita pikirkan. Ini kisah mengenai 12 pengintai yang Tuhan perintahkan kepada Musa, kalau kita baca di Bilangan 13 ini, untuk memilih 12 orang, satu orang dari tiap suku mewakili suku masing-masing untuk mengintai tanah perjanjian. Nah, dikatakan di Bilangan 13 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, lihat ya Tuhan yang berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Ada banyak, ada 12. Saya cuma bacakan yang 2 saja. Ayat 6 dari suku Yehuda Kaleb bin Yefune. Ayat 8 dari suku Efraim Hosea bin Nun. Cuma 2 orang ini yang membawa berita positif. Ada 12 orang yang pergi mengintai tanah perjanjian. Kalau kita baca di Bilangan 13 ini atas perintah Tuhan. Tapi dari 12 orang itu, walaupun mereka melihat hal yang sama, mereka melihat negeri yang subur, yang luar biasa, tapi yang 10 orang melihat hal yang negatif. Memang negeri itu sih memang makmur, bagus, tapi yang menghuninya tuh raksasa-raksasa. Kita ini seperti belalang, kita nggak akan mungkin bisa mengalahkan mereka. Cuma Yosua dan Kaleb yang berpikir positif, tapi kalah suara. Sehingga akhirnya orang Israel 40 tahun muter-muter di padang gurun. Nah pertanyaannya kok perintah dari Tuhan kok bisa jadi salah diterapkan? Tapi kalau kita baca di kitab Ulangan ini merupakan riwayat yang diulang, yang dicatat oleh Musa. Di sini dia bilang di Ulangan 1 ayat 22, lalu kamu, yaitu orang Israel ya, lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, itu ide yang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Kalau kita lihat di sini ternyata ini sebenarnya ide datang dari orang Israel, bukan dari Tuhan. Tapi di catatan lain bisa dikatakan Tuhan yang menyuruh. Artinya begini loh ya, yang namanya kehendak Tuhan itu tadi kita baca ada yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Semuanya masih dalam lingkup kehendak Tuhan. Tapi kalau kita menyadari bahwa kekristenan adalah suatu hubungan, setiap ide yang nampaknya baik itu kita bawa kepada Tuhan. Apalagi kalau kita menyadari dan kita memperlakukan seperti apa yang dia katakan di Injil Yohanes bahwa kita adalah sahabatnya, maka kita akan nanya sama dia. Tuhan ini baiknya gimana ya? Ada usulan ini, ada diutus 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian, menurut engkau bagaimana ya? Ya kadang-kadang kita bisa putuskan dengan sepihak, oh ini baik, oke kita lakukan. Dan dalam pelayanan ini sering terjadi. Sesuatu yang kita anggap baik belakangan baru ketahuan ternyata wah gak jadi, wah bubar. Kita rugi banyak kalau hitung-hitungan. Kok bisa seperti itu? Karena ternyata mungkin kita hanya bergerak pada kehendak Tuhan yang masih levelnya cuma cukup baik saja. Christianity is not a religion, it's a relationship with God. Kekristenan itu bukanlah sebuah agama, tetapi itu soal hubungan dengan Tuhan. Jadi pertanyaannya sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita. Apakah kita memperlakukan dia sebagai Tuhan, Raja kita, dan sebagai sahabat kita, sebagai Bapa yang baik. Sehingga dalam setiap hal kita bertanya, sekalipun jalan sudah terbuka, ya kita masih bertanya pada Tuhan, Tuhan gimana? Oke, saya maju. Ya, maju, aku akan serahkan, ini bagianmu. Lalu kita maju. Ya, itu bagian dari hal-hal yang kita bisa lakukan.
Di Alkitab banyak contoh seperti ini ya. Salah satu contoh yang lain kalau kita ingat ketika Yesus dipertanyakan dengan orang-orang di perjanjian baru yang waktu itu ada ya, ada orang-orang Farisi ya. Ini soal pernikahan. Kalau kita baca di Matius 19 ayat 6, dikatakan di sini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau dikatakan tidak boleh atau dilarang, artinya itu bisa dilakukan. Karena bisa dilakukan makanya dilarang, nggak boleh. Kalau nggak bisa dilakukan ya nggak perlu dilarang, nah, dengan sendirinya nggak akan bisa dilakukan. Tapi kalau itu kemungkinan itu ada, makanya ada larangannya. Nah waktu itu orang-orang bertanya, kalau gitu kenapa Musa kasih surat cerai? Lalu Tuhan bilang, itu oleh karena ketegaran hatimu. Sebenarnya dari sejak awalnya cuma satu ya, satu pasang, nggak boleh bercerai, itu firman-Nya. Jadi itu pilihan dalam hidupan kita ya. Nah kita perlu sadar ya, Roma 12 ayat 2 ini adalah bagian yang perlu kita lakukan. Dalam bahasa Inggrisnya ini kan, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan. That you may prove, kamu bisa buktikan sendiri, kamu bisa mengujinya sendiri. Jadi ini lewat proses kita mengujinya. What the will of God is, ya. Apa itu kehendak Tuhan? Lewat pengalaman, lewat persembahan hidup kita kepada Tuhan, kita juga mengizinkan pikiran kita diperbarui supaya kita bisa buktikan, ya. Yang mana itu kehendak Allah? Ya, apa yang baik, yang mana yang baik, yang sekedar baik, yang mana yang cukup baik sehingga itu acceptable, dan kemudian yang sempurna. Nah, kita lihat di sini ya, good. Nah, itu ada bahasa aslinya juga disebutkan di situ. Good, sesuatu yang baik itu sesuatu yang berguna, useful. Ya, pleasant, menyenangkan. Generous ya, murah hati, joyful, penuh sukacita, excellent, wah keren ini. Distinguished ya, dapat dibedakan dari yang lain. Honorable ya, ini layak ya, mulia. Itu dalam ukuran manusia. Tapi acceptable, ini well pleasing ya. Ini menyangkut selera ya. Menyenangkan hatiku ya, menyentuh hatiku. Jadi kalau kita misalnya melayani Tuhan ya, misalnya begini contoh ya, saya dulu ya anak-anak masih kecil, kemudian mereka mulai belajar musik, ada yang satu ya belajar piano ya, wah bagus sekali ya. Ya waktu dia masih kecil ya tentu banyak yang lebih jago ya, tapi dia latihan terus dengan baik ya, sehingga wah bagus sekali, dan ketika dia tampil, wow itu sebagai orang tua senang sekali kita melihatnya ya, well pleasing ya. Jadi ketika dia main tidak sekedar baik, tapi bagi orang tua itu ternyata well pleasing. Tapi ada lagi yang namanya perfect ya. Perfect di sini sempurna, having reached its end, artinya sampai puncaknya, sempurna, mature, dewasa, komplit ya, lengkap, consummate human integrity and virtue. Jadi ini melampaui ya segala macam hal-hal yang sekedar baik ya. Jadi ini menyangkut integritas dari manusia itu dipenuhi semua. Ini perfect ya. Jadi kalau kita bicara dengan soal pelayanan, ini menyangkut timing ya. Kadang-kadang satu pelayanan baik, kita buka itu baik, nggak salah ya, itu baik. Tapi kalau itu bukan dalam tuntunan Tuhan, itu bukan hanya nantinya merugikan, membuat masalah banyak. Kita mungkin nggak sadar di depan sana ada apa, tiba-tiba akhirnya tutup ya, nggak bisa bertahan lama. Acceptable ya, menyenangkan itu lebih dari sekedar baik. Tapi kalau menyangkut perfect ya, ini memang jujur hanya sebagian orang yang mau sampai di sini ya, karena ini membutuhkan doa, membutuhkan penyerahan, membutuhkan untuk penyangkalan juga tentang diri kita ya, mempersembahkan hidup. Sehingga akhirnya kita dapat yang sempurna yang dari Tuhan. Nah kalau kita dapat yang sempurna dari Tuhan ini, waduh ya, ini bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi untuk kita sendiri pun itu enak ya, nyaman, ada kepuasan di hati. Kita menikmati yang terbaik dari Tuhan. Ayo belajar membangun hubungan dengan Tuhan,
Ya, tanya dalam banyak hal kepada Tuhan supaya kita menerima yang sempurna yang dari Tuhan. Dan itu selalu yang paling cocok pas buat kita. Amin.